Karena kalau kita bicara mengenai korupsi Indonesia, yang menjadi persoalan utama adalah persoalan korupsi pada level elit. KPK ini memiliki satu kewenangan yang sangat luar biasa, dan untuk itu, untuk bisa menjamin adanya demokrasi yang sehat, jangan sampai KPK dijadikan sebagai alat ukur politik. Karena sebetulnya kalau kita bicara secara kronologis, pasca revisi Undang-Undang KPK, muncul berbagai undang-undang yang itu merupakan undang-undang yang kontroversial di publik, termasuk misalnya revisi Undang-Undang Minerba. Tapi dengan dilemahkannya KPK terlebih dahulu, fungsi pengawasan tersebut tidak terjadi. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa KPK sebagai enabling factors yang melibatkan bidang lain, dengan dilemahkannya KPK tersebut, maka itu juga menjadi enabling factors yang menyebabkan dampak yang terjadi secara signifikan bukan hanya untuk sektor anti korupsi, tetapi semuanya, termasuk sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan demokrasi. Jadi bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum ini dikembalikan lagi marwahnya, dijamin independensinya dan integritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kemudian salam keadilan untuk sobat-sobat forum. Pada hari ini kembali lagi bersama saya, host Zaki Mustafa Juhad, dan masih dengan program kita yakni Forum Cakra, yakni kolaborasi antara Forum Keadilan dan Cakra Data. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita kehadiran seorang yang hebat. Dia kalau secara track recordnya sering kali berkutat di dunia pencegahan anti korupsi. Bahkan dulu sempat juga beliau merupakan penyidik KPK selama 11 tahun. Saya ucapkan selamat datang kepada Bang Lakso Anindito. Terima kasih. Baik, Bang Lakso mungkin bisa dibuka terlebih dahulu perkenalan dan mungkin kesibukan Abang sebagai apa hari ini. Ya, terima kasih banyak Mas Zaki atas undangannya untuk bicara di Forum Keadilan, Forum Cakra ya. Jadi kolaborasi antara Forum Keadilan dan Cakra Data. Jadi saya dulu adalah penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang salah satu merupakan bagian dari 57 pegawai yang diberhentikan melalui tes wawasan kebangsaan. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal IM 57 Plus Institute, organisasi yang merupakan wadah bagi ex-pegawai KPK yang diberhentikan secara melawan hukum. Dan saya saat ini fokusnya salah satunya adalah memimpin organisasi tersebut selain kesibukan lain ya di organisasi internasional dan juga bidang lainnya. Baik, Bang Lakso, kita hari ini bicara tentang korupsi. Nah, mungkin bisa dielaborasi bagaimana kita memandang hari ini terkait korupsi, bahayanya, kemudian apa yang menjadi dampak dari korupsi itu sendiri. Mungkin Bang Lakso sejauh ini berkutat di dunia korupsi tentu punya keresahan dan mengkristal di dalam pikiran Mas Lakso atau Bang Lakso untuk kemudian ya ini sesuatu yang perlu kita sadari dan perlu kita hindari, bahkan kita singkirkan dari kehidupan berbangsa kita. Ya, jadi ketika kita bicara korupsi, saya pikir saat ini terjadi satu proses ya, di mana adanya ketidakjelian dalam melihat sebetulnya apa yang menjadi simptom dan yang menjadi akar masalah dari persoalan korupsi yang ada di Indonesia. Selama ini ada kampanye pencegahan terkait dengan adanya penerimaan serangan fajar dan lain-lain. Tapi kalau kita bisa lihat itu merupakan bagian dari simptom saja yang menandakan adanya suatu persoalan yang lebih besar. Karena kalau kita bicara mengenai korupsi Indonesia, yang menjadi persoalan utama adalah persoalan korupsi pada level elit. Yaitu bagaimana kita melihat bahwa saat ini
bukan hanya pada tingkatan daerah di mana ada arisan tender dan proyek yang mengakibatkan adanya setoran-setoran kepada kepala daerah, tapi kita juga melihat adanya pada tingkatan level pusat korupsi yang melibatkan em, pengambil kebijakan strategis dalam hal ini baik menteri maupun pejabat lainnya. Jadi kita melihat bahwa korupsi inilah yang sebetulnya menimbulkan dampak yang berimbas secara signifikan kepada persoalan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita bicara mengenai korupsi pada level elit, kita tidak bicara duit senilai 1, 2 triliun miliar rupiah. Tapi kita bicara mengenai bagaimana ada kooptasi dari pengambilan kebijakan yang nilainya triliunan rupiah sehingga pengambilan kebijakan tersebut tidak terjadi secara efisien. Belum lagi kita melihat persoalan lain yang terjadi pada level elit adalah korupsi terkait dengan penegak hukum. Kita melihat bahwa KPK sebagai salah satu lembaga yang harusnya menjadi contoh anti korupsi, belum lama ini baik pada level pimpinan maupun sampai pada level staf administrasi terlibat skandal yang sangat terkait dengan masalah integritas. Misalnya kita melihat pada level pelaksana, rutan KPK menjadi isu adanya pungutan-pungutan yang liar. Pada level yang lebih atas sedikit aja, kita melihat admin KPK dituduh melakukan proses penggelapan dana ya dari perjalanan dinas yang nilainya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pada level lebih atas lagi di periode KPK kali ini kita melihat penyidik bermain kasus dengan nilai miliaran rupiah dan terindikasi adanya kolaborasi dengan salah satu pimpinan KPK yang telah berhenti terkait dengan konflik kepentingan yang terjadi. Level atas lagi belum genap 2 tahun, 2 pimpinan KPK sudah dilaporkan terkait dengan pelanggaran etik dan saat ini bertambah, bukannya berkurang, semakin bertambah dugaan-dugaan tersebut yang itu membuat KPK kontroversi bukan karena keberhasilannya, tapi karena kinerja penegakan hukum dan isu integritas yang ada di dalamnya. Itu menurut saya korupsi pada level elit inilah yang sebetulnya kita harus jujur dan tidak hipokrit menjadi persoalan utama ketika kita bicara mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi memang korupsi ini sangat akan berdampak ya pada masyarakat, tentu juga pada proses pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan mungkin kesejahteraan tadi ya. Karena memang uang yang harusnya digelontorkan, dialokasikan kepada sesuatu yang mungkin mensejahterakan masyarakat, pembangunan di masyarakat gitu, tapi dikorupsi. Dan tadi mungkin Bang Lakso menyinggung juga bagaimana realitas institusi KPK-nya juga gitu kan. Nah, memang ini yang akan saya tanyakan juga Bang Lakso terkait realitas ya. Kita melihat bahwasannya KPK ini kan dia harusnya jadi daya gedor kita gitu. Harapan dari masyarakat untuk kemudian menguatkan pemberantasan korupsi ataupun mencegah korupsi agar tidak terjadi. Tapi yang terjadi saat ini bahkan mungkin CPI kita turun juga ya di 2022 dari nilai 38 di tahun sebelumnya jadi 34 dan termasuk negara 5 terkorup, paling korup di ASEAN ya. Jauh dari Singapura, Malaysia yang mungkin ya kita tahu juga nggak jauh beda lah, dekat serumpun dengan kita gitu. Nah, realitas di Undang-Undang 2019 ini gitu, yang waktu itu kebetulan teman-teman mahasiswa, kemudian aktivis, bahkan masyarakat koalisi di masyarakat itu menyuarakan penolakan di undang-undang tersebut. Dan kemudian kita kaitkan dengan kondisi KPK hari ini, bahkan indeks persepsi korupsinya yang menurun, apakah itu saling berkaitan satu dengan lain atau sesuatu yang berbeda? Mungkin Bang Lakso bisa menjelaskan hal itu. Ya, jadi Mas Zaki ini salah satu orang yang terlibat dalam pengawalan ya transisi KPK baik dari proses reformasi di korupsi 2019 sampai dengan adanya advokasi terkait dengan pemilihan pimpinan KPK dan sampai terakhir tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau kita bisa lihat sebetulnya ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian upaya yang terjadi secara sistematis sejak lama.
Jadi kalau kita bicara mengenai proses pelemahan KPK, itu kita bisa melihat bahwa KPK itu ada 3 pilar independensi. Yang pertama, independensi melalui adanya proses manajemen yang sifatnya independen. SDM ya. Yang kedua, ada one rope enforcement system, di mana ada penegakan hukum satu atap, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan proses penuntutan ada di dalam satu atap KPK. Yang itu merupakan salah satu kendala ketika kita bicara mengenai kegagalan proses pemberantasan korupsi pada masa Orba. Yang ketiga, letak KPK sebagai state auxiliary agencies, di mana KPK memiliki posisi yang khusus, tidak di bawah eksekutif, tidak di bawah yudikatif, tidak juga di bawah legislatif. Nah, 3 kombinasi inilah selama ini yang menjaga KPK, sehingga ketika KPK pegawainya diteror, mulai dari ada ancaman bom, mulai dari pegawai sampai pimpinan, sampai dengan penyiraman air keras kepada Bang Novel Baswedan, itu KPK masih bisa tetap berupaya untuk bisa mempertahankan nilainya. Proses intervensi politik melalui angket pun masih bisa ditahan oleh KPK. Tapi ketika proses yang dilakukan adalah dengan cara melemahkan 3 pilar independensi tadi melalui revisi undang-undang dengan menjadikan KPK menjadi ASN dan menyingkirkan 57 orang pegawai KPK sampai dengan pemilihan KPK pimpinan KPK dengan cara yang bermasalah, dan yang terakhir adalah mendudukan KPK tidak lagi sebagai posisi yang independen. Ini yang menyebabkan satu kolaborasi utuh sehingga adanya proses pelemahan KPK saat ini yang terjadi secara struktural, baik mulai dari bawah sampai dengan atas. Kalau kita bicara perbandingan CPI yang balik lagi ya ke masa sebelum Presiden Jokowi menjabat ya, jadi ada turunan CPI yang terjadi secara signifikan. Pun ketika kita melihat secara nyata saja di Indonesia ya, apa kasus besar yang ditangani KPK saat ini? Kita melihat malah Kejaksaan Agung, lembaga yang harusnya di-trigger oleh KPK, sekarang menuliskan prestasi yang lebih banyak dibandingin Bahkan KPK. penanganan kasus korupsi lebih besar ya? Betul, dari sisi jumlah maupun dari sisi kejaksaan kompleksitas kasus dan dari sisi siapa yang ditersangkakan. Jadi kita melihat bahwa saat ini lembaga KPK itu pasca 2019 dengan kombinasi kepemimpinan yang buruk ditambah lagi dengan adanya revisi undang-undang menyebabkan satu KPK yang baru. Dan ini sebetulnya hal yang berulang saja, Mas Zaki. Karena dulu pun pada saat Orba, pada saat Orde Lama, ketika KPK sudah masuk mulai kepada korupsi terkait dengan elit kekuasaan, ketika pemberantasan korupsi sudah masuk pada level tersebut, maka pasti serangan balik terjadi. Ini konteks dari KPK masuk ke eksekutif atau yudikatif gitu. Dan yang diserang pertama adalah soal independensi manajemen kepegawaian. Itu yang menjadi persoalan. Oke. Baik, sebenarnya ya mungkin membuka cakrawala kita juga tentang bagaimana kondisi KPK hari ini, termasuk ya dari apa yang mungkin saya pelajari ya ketika kuliah, termasuk di skripsi saya, memang korupsi itu sangat fatal gitu untuk pembangunan kita, kemudian keadilan antar generasi juga, yang mungkin harapannya suatu pembangunan itu terjadi untuk kemudian menyiapkan masa depan anak-anak hari ini gitu, itu dinihilkan dengan korupsi. Jadi memang tadi Bang Lakso menyadarkan kita betapa pentingnya kita aware tentang bagaimana korupsi yang dilakukan oleh mungkin elitis, termasuk mungkin masyarakat juga perlu kita berefleksi ya tentang nilai-nilai integritas. Baik, Bang Lakso, yang menarik dengan kondisi KPK hari ini ya, termasuk tadi disinggung terkait kepemimpinan KPK hari ini yang bermasalah gitu. Nah, ada gimmick, ada kelucuan atau hal yang kita pertanyakan juga gitu tentang misal ya kemarin lembaga KPK dia meminta maaf gitu atas penangkapan yang dilakukan di kasus Basarnas tersebut gitu. Kemudian bersinggungan dengan aturan TNI, kemudian tadi pegawainya malah korupsi gitu. Lembaga KPK tapi pegawainya pada korupsi, dan mungkin dulu ada penyidik juga yang akhirnya membocorkan dan seterusnya. Nah, sejatinya yang perlu kita lihat, apakah ini polemik ini yang ada di KPK ini berkaitan juga tidak Bang terkait dengan
pemilu 2024 gitu. Nah itu mungkin kita mungkin perlu tanggapan Abang nih, pernah di KPK, kemudian melihat KPK itu dalam sisi politik apakah sangat bersinggungan dan mungkin itu berpengaruh atau seperti apa, Bang? Ya, kita harus jujur ya, dalam sejarah dunia, termasuk di Indonesia, terkadang proses penegakan hukum itu merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan juga untuk kepentingan politik. Ya. Nah, yang menjadi titik penting dalam proses itu adalah, saya mengutip dari Profesor Lawrence Lessig ya, Direktur Etik Harvard University, mantan Direktur Etik Harvard University, dia mengatakan bahwa sebetulnya persoalan mendasar dari korupsi itu adalah soal independensi. Jadi sebetulnya satu proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap aktor yang sama, tetapi dengan nuansa independen dan tidak independen, itu akan berbeda jauh implikasinya dan dampaknya. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana KPK dan 2024, tentu kecurigaan publik sangat wajar, Mas Zaki, atas ada potensi-potensi konflik kepentingan dalam proses tersebut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang pimpinan KPK yang bermasalah saat ini menjadi ada tambahan menjadi 1 tahun, yang itu sangat kebetulan pasca selesainya pemilu 2024. Nah, kalau kita lihat dari proses tersebut, pada proses pengajuannya, isu mengenai perpanjangan masa jabatan itu pada saat Nurul Gufron sebagai pemohon dan dia adalah pimpinan KPK memasukkan pertama kali, itu tidak menjadi isu yang dijabarkan secara detail dalam proses permohonan tersebut. Tetapi dengan secara diam-diam pasca perbaikan permohonan, isu tersebut dimasukkan oleh Nurul Gufron, yang kita bisa menebaklah sebetulnya kepentingan siapa di baliknya untuk memperpanjang ini menjadi lebih dari 2024. Nah, untuk itu sebetulnya pembuktian itu akan ada di tangan Pak Presiden Joko Widodo. Apakah memang betul perpanjangan tersebut, kecurigaan masyarakat terkait dengan perpanjangan tersebut untuk kepentingan 2024 akan terbukti dengan penegakan hukum apa yang akan dilakukan oleh KPK dalam periode 2024 ini. Karena kita tahu semua bahwa beberapa kasus yang seharusnya menjadi prioritas pun belum tuntas diselesaikan KPK. Saya kasih contoh paling strategis adalah kasus Harun Masiku. Sampai sekarang belum selesai. Perkembangan kasus bansos belum selesai juga secara tuntas dilakukan oleh KPK. Nah, untuk itu menurut saya menjadi poin yang sangat penting pembuktian nih. Apakah memang betul 2024 ini KPK tidak ikut cawe-cawe dalam proses politik yang terjadi di Indonesia. Karena kalau sampai cawe-cawe, artinya ada upaya untuk pembunuhan hasil reformasi oleh anak kandung reformasi itu sendiri. KPK merupakan anak kandung reformasi yang ditugaskan untuk menjadi institusi penegak hukum yang independen dan menjaga reformasi serta demokrasi. Tapi ketika dia mengintervensi proses demokrasi yang berjalan, maka secara tidak langsung maka anak reformasi membunuh reformasi itu sendiri. Itu yang menjadi kekhawatiran publik saat ini. Ya, dan kondisi KPK juga mungkin bisa dikatakan tidak sehat karena beberapa pimpinannya kemarin ada kasus yang mengundurkan diri juga dan lain sebagainya. Ya ini ada kaitannya juga yang Pak Endar yang sempat akhirnya mungkin dinihilkan beliau, termasuk dengan kaitannya dengan isu Anies Baswedan gitu yang akhirnya mau ditersangkakan dan seterusnya. Ternyata memang bisa aja ya KPK itu jadi alat atau instrumen kekuasaan politik ketika KPK tidak punya kekokohan dalam kedudukannya gitu. Begitu ya, Bang? Iya, betul sekali. Jadi kita harus memang melihat KPK ini memiliki satu kewenangan yang sangat luar biasa. Dan untuk itu, untuk bisa menjamin adanya demokrasi yang sehat, jangan sampai KPK dijadikan sebagai alat politik. Siap, baik. Tapi saya penasaran mungkin pandangan Bang Lakso terkait komparasi ya. Hari ini KPK yang ternyata kepegawaiannya memang sudah digeser menjadi dia harus ASN gitu.
Kemudian dulu zamannya Bang Lakso kan tidak pada mode ataupun apa ya, prosesnya untuk ASN gitu. Nah, apakah perbandingan dari Bang Lakso kepegawaian dulu non ASN sekarang harus menjadi ASN itu berpengaruh juga, dan mungkin pandangan dari Bang Lakso kiranya kepegawaian ideal itu seperti apa gitu? Apakah mungkin mirip-mirip yang kalau di Hong Kong gitu ataupun KPK-nya Hong Kong atau Malaysia, itu bisa jadi perbandingan kita juga mungkin ya Bang? Iya. Jadi ada dua hal ya yang saya soroti dari proses transisi pegawai KPK ini menjadi ASN. Yang pertama, proses transisi pegawai KPK menjadi ASN ini sebetulnya menjadi satu momentum untuk bisa menyingkirkan pegawai KPK yang dianggap tidak mau menuruti keinginan pimpinan KPK melalui apa, tes wawasan kebangsaan. Itu TWK. satu aspek. Dan itu terbukti melalui temuan Komnas HAM, bukan saya mengatakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara eksplisit menyatakan dalam laporannya bahwa sejak awal ada upaya dari Firly Bahuri untuk bisa mendesain tes wawasan kebangsaan dan konsennya berlebihan terhadap tes wawasan kebangsaan tersebut. Nah, itu yang menjadi persoalan pertama. Jadi persoalan ASN, perpindahan transisi ASN Bermasalah juga. dijadikan sebagai momentum untuk memberhentikan pegawai. Yang kedua, dari sisi komparasi sistemnya itu sendiri. Sebetulnya desain kenapa KPK itu bukan dijadikan sebagai ASN, itu sudah dipikirkan oleh pembentuk undang-undang KPK itu sendiri. Dan bahkan KPK itu kalau teman-teman lihat itu masuk sebagai salah satu dari 7 rekomendasi TAP MPR mengenai percepatan pemberantasan korupsi. Jadi bahkan TAP MPR. istilah KPK sebagai amanat reformasi itu bukan hanya diucapkan secara lisan, tetapi tertulis di dalam regulasi yang ada di Indonesia. Nah, kenapa KPK dibuat secara independen? Karena kita bicara rekrutmen yang dilakukan secara independen, tidak ada titipan, tidak ada proses yang sifatnya tidak independen, dan pegawai KPK dicari yang mempunyai inisiatif untuk dapat mengoreksi bahkan ketika atasannya melakukan kesalahan. Nah, ini desain rekrutmen yang ada di KPK sehingga KPK dianggap sebagai satu institusi yang independen. Dan ini tidak terjadi dengan masuknya ASN karena proses rekrutmen tidak lagi melalui lembaga pihak ketiga yang sifatnya netral, tetapi melalui proses BKN. Dan tentunya ada standar-standar kompetensi tertentu yang dimasukkan dalam standar kompetensi BKN yang sangat mungkin itu tidak sesuai dengan tujuan dari rekrutmen pegawai KPK dilakukan. Nah, itu dari sisi rekrutmen. Yang kedua, dari sisi manajemen internal. Dahulu KPK bukan ASN, kenapa? Ketika dia memeriksa menteri, memeriksa jajaran eksekutif yang punya kaitan dengan supervisi kepegawaian ASN dan lain-lain, pegawai KPK tidak takut. Dia tidak merasa sungkan bahkan ketika harus memeriksa menteri yang melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara misalnya. Tetapi dengan adanya kondisi saat ini, pegawai KPK akan selalu dibayang-bayangi adanya proses mutasi ke wilayah-wilayah yang tidak berkaitan langsung dengan pemberantasan korupsi. Ada juga ancaman terkait dengan intervensi eksekutif dalam konteks ASN dan lain-lain. Nah, inilah sebetulnya yang menyebabkan pilar independensi kepegawaian KPK menjadi runtuh dan hancur sehancur-hancurnya. Ya, ini menarik juga. Ternyata kalau kita lihat ya, bahkan mungkin di Tasikmalaya juga itu banyak ASN-ASN terkait bagaimana rekrutmennya, itu persoalan titipan, persoalan dengan juga kalau sekarang kan masuk juga intervensi BKN ya dalam bagaimana proses dari menjadikan pegawainya ASN gitu. Itu tentu akan menjadi pertanyaan dari masyarakat juga, mungkin kejenuhan juga terkait sistem yang ada dan cenderung korup gitu. Bahkan di Tasikmalaya itu ada bahasa ya, kan BKN ini kan ada pejabat tinggi pembinanya gitu. Nah, itu seringkali kalau tidak punya rekomendasi dan seterusnya susah masuk gitu. Apalagi ya tadi persoalan mutasi, bisa aja
Kalau dia mengancam kedudukan seseorang, pejabat tinggi dan seterusnya karena korupsi gitu, itu bisa saja diancam untuk kemudian kepegawaiannya hilang dan seterusnya. Nah ini jadi catatan juga ya ketika menjadi ASN. Baik, Bang Lakso, berikutnya eh, Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini memang menjadi persoalan. Kan waktu itu ada beberapa poin ya yang akhirnya dipertanyakan dan mungkin dipersoalkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa dan seterusnya sehingga mendapat banyak penolakan. Nah, dari Bang Lakso sendiri memang dari kondisi sebelum hadirnya undang-undang tersebut, kemudian sekarang mungkin kita lihat bagaimana KPK kondisinya, kemudian prosesnya, banyak persoalan. Apakah memang undang-undang KPK itu didesain untuk kemudian melemahkan? Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang ini ada elitis tertentu untuk kemudian mengamankan gitu kedudukannya agar KPK ini tidak lebih macam-macam seperti sebelum-sebelumnya gitu. Nah, mungkin pandangan dari Bang Lakso seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya dalam periodik ya, Ya. dari timeline proses pembentukan Undang-Undang 19 tahun 2019. Jadi sebetulnya kita bukan hanya bicara ke belakang sebelumnya saja, bahwa banyak sekali elit politik yang memang mulai terganggu dengan kepentingan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, sehingga dalam hal ini dibuatlah pelemahan melalui undang-undang tersebut dengan menyerang 3 pilar yang saya sebutkan tadi. Independensi pegawai, dan juga soal state auxiliary agencies, ditambah dengan kepemimpinan yang bermasalah. Nah, sebetulnya kita bicara juga harus kepada kedepannya apa yang sebetulnya kepentingan yang ingin dilakukan. Karena sebetulnya kalau kita bicara secara kronologis, pasca revisi Undang-Undang KPK, muncul berbagai undang-undang yang itu merupakan undang-undang yang kontroversial di publik. Termasuk misalnya revisi Undang-Undang Minerba. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya salah satu hal yang dilakukan oleh KPK selama ini adalah mengawasi bagaimana proses yang terjadi di legislatif dan eksekutif dalam pembuatan undang-undang itu bisa berjalan secara baik dan berintegritas. Nah, tapi dengan dilemahkannya KPK terlebih dahulu, fungsi pengawasan tersebut tidak terjadi. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa KPK sebagai enabling factors yang melibatkan bidang lain, dengan dilemahkannya KPK tersebut, maka itu juga menjadi enabling factors yang menyebabkan dampak yang terjadi secara signifikan bukan hanya untuk sektor anti korupsi, tetapi semuanya, termasuk sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan demokrasi. Dan untuk itu, saya melihat bahwa persoalannya ada di situ. Ya, baik. Kalau bicara studi komparasi ya dengan negara lain, kalau Bang Lakso melihat KPK dari negara mana yang paling ideal ataupun mungkin sejauh ini dia punya kedudukan yang spesial gitu? Saya ingin bicara secara pragmatis ya, bahwa memang KPK saat ini di hampir semua negara itu sedang mengalami serangan yang sangat serius. Kenapa? Karena memang perlawanan terhadap korupsi itu bukanlah merupakan hal yang mudah. Termasuk sebagai contoh di Malaysia. Di Malaysia sampai pimpinan dari KPK-nya sendiri yang diancam dan lain-lain dan bahkan diberhentikan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mencari contoh ideal, kita bisa melihat proses pemberantasan korupsi secara umumnya. Saya tetap merujuk, saya sama seperti Profesor Francis Fukuyama yang melihat bahwa contoh-contoh ideal ada di Skandinavia contohnya. Ya, tapi kita harus melihat juga sejarah bagaimana Skandinavia itu berupaya untuk bisa melakukan revolusi di internal sehingga bisa menjadi negara yang sekarang menduduki CPI teratas ya. Kalau kita bicara indeks persepsi korupsi. Kenapa? Salah satunya hal yang dilakukan Skandinavia adalah dengan menerapkan merit system.
dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara, dan itulah yang dijaga. Dan yang kedua yang menjadi titik pentingnya juga adalah sektor yang dibenahi pertama kali dalam proses pemberantasan korupsi adalah sektor lembaga penegak hukum. Jadi kalau kita melihat di Skandinavia, contohnya di Swedia, pengadilanlah yang dibersihkan pertama kali sehingga pengadilan dapat menjamin proses lainnya berjalan secara benar dan berintegritas. Kenapa? Karena semua muara dari proses bisnis itu larinya ke pengadilan ketika ada sengketa. Kita bicara mengenai penegakan hukum, larinya ke pengadilan. Maka disitulah proses penegakan hukum yang harus diutamakan. Kalau lembaga kita bisa melihat bahwa beberapa lembaga sudah menggunakan pendekatan-pendekatan yang strategis, walaupun tidak lepas juga dari upaya intervensi. Contohnya adalah SFO, Serious Fraud Office di Inggris. Kita juga melihat US Department of Justice dan lain-lain. Tapi kita kasih contoh Department of Justice, berbagai upaya dulu ya dari presiden sebelumnya untuk mengintervensi tidak berhasil menghentikan upaya US Department of Justice misalnya menyelidiki terkait dengan dugaan skandal korupsi yang atau pelanggaran yang ada di presiden sebelumnya. Jadi saya melihat itu berbagai contoh yang bisa kita lihat. Oke. Jadi Skandinavia itu tadi ya negara-negara kayak Swedia, Finlandia kayak gitu ya Bang. Baik, oke Bang, mungkin satu hal lagi Bang, terkait dengan harapan Bang Lakso nih. Harapan Bang Lakso dengan kondisi KPK hari ini tentang indeks korupsi yang sedang menurun juga gitu. Kira-kira Bang Lakso punya harapan ke mungkin pejabat tinggi kita, pimpinan negara kita seperti apa gitu untuk kemudian bisa membenahi kondisi saat ini, karena memang tadi disinggung juga terkait political will-nya dari pimpinan sebuah negara gitu untuk memberantas korupsi tentunya. Kira-kira seperti apa? Ya, secara jujur saya tidak lagi ya menaruh harapan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga harapan saya itu lebih kepada kebijakan yang sifatnya lebih strategis. Yang pertama, menurut saya yang menjadi hal penting dari pimpinan elit negara kita, kalau memang kita mau serius melakukan pemberantasan korupsi, adalah memberikan independensi kepada penegak hukum. Jangan jadikan aparat penegak hukum sebagai alat gebuk politik. Itu yang pertama harus dilakukan. Jadi penegak hukum harus bisa betul-betul menjamin adanya proses penegakan hukum yang dilakukan secara independen, baik kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK. Walaupun saya tidak terlalu berharap banyak pada KPK ya, itu satu. Jadi bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum ini dikembalikan lagi marwahnya, dijamin independensinya dan integritasnya. Yang kedua, saya bicara mengenai kebebasan bicara. Saat ini kriminalisasi terjadi hampir kepada semua aktivis. Lingkungan hidup, HAM, anti korupsi, sampai dengan demokrasi. Nah, ini harus dihentikan segera. Kenapa? Karena salah satu prasyarat untuk kita bisa melakukan pemberantasan korupsi adalah menjaga agar orang bisa bicara ketika menemukan adanya indikasi korupsi, bisa berpendapat ketika melihat penegak hukum tidak melakukan proses penegakan hukum secara baik. Jadi kebebasan bicara ini harus dijaga. Betul. Kita melihat hal yang belum pernah terjadi di periode presiden sebelumnya. Misalnya, Haris Fathia sampai ke pengadilan. Itu merupakan salah satu kasus di mana pembungkaman dilakukan melalui proses penegakan hukum. Jadi yang kedua, kebebasan bicara harus dipertahankan. Yang ketiga, yang menjadi hal penting juga, jangan ada perlindungan terhadap elit-elit yang melakukan korupsi. Jangan ketika elit yang melakukan korupsi dilakukan proses penegakan hukum, malah penegak hukumnya yang dikriminalisasi, penegak hukumnya yang dipecat, penegak hukumnya yang diberhentikan. Jadi tiga ini saja sebetulnya kalau dilaksanakan secara menyeluruh dan benar, itu akan menaikkan CPI kita, akan memberikan dampak yang lebih kepada masyarakat. Tiga itu saja, nggak banyak-banyak. Baik, terima kasih sudah banyak sekali hal-hal yang disampaikan Bang Lakso dan ya tentu menambah cakrawala kita, insight kita terkait kondisi kita hari ini ya, baik institusi pemberantasan korupsinya hingga pada persoalan harapan bagaimana situasi ini bisa dirubah kembali, dipulihkan kembali menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bang Lakso sudah hadir
pada kesempatan hari ini. Semoga sehat selalu, lancar selalu kegiatannya, dan berkah selalu hidupnya Bang Lakso. Amin. Baik, terima kasih teman-teman Sobat Forum sudah senantiasa setia untuk kemudian mendengarkan, kemudian kita belajar bersama dengan pembicara-pembicara kita yang keren. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena ini akan tentu masif ya mencerdaskan diri kita. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.